Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, Bu, saya udah syahadat, katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Sahabat-sahabat hijrah semua, gimana nih kabarnya semua? Semoga Allah berikan kesehatan dan tetap fokus ya dalam menuntut ilmunya hari ini. Ada nggak sih sahabat-sahabat hijrah yang dari luar Pekanbaru? Mana tahu ada yang dari luar Sumatera juga, atau jangan-jangan ada dari mancanegara. Boleh dong raise hand-nya atau chat kita di kolom komen. Ada nggak sih yang dari luar Pekanbaru? Nah, teman-teman semua, saya mau sebelum kita ngobrol-ngobrol santai dan ngobrol lebih panjang nih dengan Dokter Gigi Karissa Grani, saya mau sekedar mengenalkan bintang tamu saya nih dengan informasi awal. Nah, bintang tamu saya ini seperti yang teman-teman sudah lihat di flyer yang beredar, nama beliau adalah Dokter Gigi Karissa Grani MM AAAK, benar ya? Ya, Masya benar. Allah, barakallah ya, Mbak Dokter ya atas titelnya yang luar biasa. Nah, Dokter Gigi Karissa Grani ini lahir pada bulan Juli tahun 84 di Jakarta. Kecil ya suaranya ya. Sebentar, saya kurangin Kalau satu masker indoor kali ya. mungkin terdengar, Dokter, tapi kalau yang di outdoor sepertinya kurang Coba mendengar. saya kurangin satu masker kali ya. Kemana tadi? Oh ya, jadi saya waktu itu dibilang ya udah ini informal gitu. Kalau misalnya mau diulang lagi dengan saksi yang lebih banyak di masjid, silakan gitu. Tapi waktu itu bagi saya nggak informal gitu karena itu udah di hadapan Allah ya. Jadi saya pikir apa namanya uh, udah di hadapan Allah masa ada informal non informal apa sama formal gitu ya. Jadi hari itu udah berpikir nanti saya azhar udah harus apa menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim yaitu sholat gitu. Jadi saya sebelum pulang tuh sempat mampir dulu beli mukena, beli sajadah itu apa namanya untuk belajar sholat walaupun belum bisa gitu ya. Saya pakai dari YouTube. Mungkin sampai situ dulu Bu Mariam. Sampai Masya syahadat ya. Allah. Sampai syahadat. Tapi tadi nggak ada niat mau syahadat ya? Iya betul, saya itu pergi itu bahkan masih ragu-ragu gitu, di batin tuh berpikir gitu ya, waktu perjalanan menuju sekretariat Mualaf Center itu, saya bilang, ya Tuhan kalau ini saya tuh durhaka sama Engkau, sama suami, sama orang tua gitu, jangan izinkan saya sampai ke tempat itu, sempat gitu, kalau perlu cabut nyawa saya, cabut aja nyawa saya, sempat saya begitu, karena Ya saya sendiri pun Allah. nggak tahu ya, ini saya ini lagi kenapa gitu. Mungkin kalau bisa dibilang yang tahu, yang kenal latar belakang keluarga saya, suami saya, itu yang suatu yang nggak mungkin gitu untuk seperti ini gitu. Saya sendiri pun, jangankan orang lain bingung, saya sendiri pun eh, masih nggak ngerti kok tiba-tiba itu hadir gitu, itu datang gitu. Walaupun di rumah ada buku Islamologi udah lama, Al-Quran udah lama ada di rumah juga, tapi nggak pernah disentuh. Masya Allah. Apa ya, berarti datang ke Mu'alaf Center,
langsung bersahadat, lalu pulang dari Mu'alaf Center langsung Sholat. beli perlengkapan sholat. Betul. Masya Langsung Allah, sholat asarnya. Apa barakallah. mandi besar dulu ya, Langsung disuruh sholat asar disuruh ya. mandi besar dulu, Masya Allah. kemudian suruh sholat. Sholat asar, Masya Allah. Mbak Dokter, kira-kira pada saat itu tuh ada nggak sih ketakutan yang di dalam hati atau di dalam pikiran yang karena sudah mengambil keputusan besar gitu? Iya, ya yang paling ditakutkan pastinya itu ya keluarga ya, anak-anak gitu kan, ya rumah tangga yang selama ini dipertahankan ya walaupun nggak memungkiri gitu kan dalam rumah tangga pasti ada masalah hubungan suami istri dan sebagainya gitu. Cuman di saat itu kita kan nggak ada berpikir untuk berpisah gitu ya, sedapat mungkin apapun yang terjadi kan sampai maut memisahkan gitu maunya gitu. Tapi ternyata memang setelah itu saya benar-benar nggak tahu dan hari Minggu, saya ingat saya 15 Maret itu hari Rabunya saya ketemu teman saya di kantor yang wanita ya, saya cerita gitu sama satu orang karena maksud saya cerita untuk numpang jamaah karena belum hafal bacaan sholat. Jadi kan harus cerita gitu ya sama yang perempuan, saya cerita dan beliau bilang Allahu Akbar gitu ya. Masya Allah gitu, saya ikut seneng gitu. Tapi dokter Ica mikir gak sih itu anak-anak gimana gitu. Terus dibilang juga, Dok Ica tahu nggak mulai hari itu dokter Ica udah haram sama suami, udah nggak bisa hubungan suami istri. Dibilang gitu. Oh gitu Bu, saya cuma jawab gitu, nggak ada gimana merasa aduh apa aku dijebak ini atau apa, nggak ada mikir gitu, cuman oke, kalau itu harga yang harus aku bayar untuk kebenaran ini gitu, karena aku pikirnya kan ini nanti di akhirat waktu kita meninggal ya tanggung jawabnya kan masing-masing gitu ya. Jadi saat itu ya udah gitu, saya udah siap yang terburuk. Siap yang terburuk kalau sampai saya pun nggak bisa sama anak-anak, saya bener-bener sebatang kara lah, seorang diri kan cerita-cerita mualaf begitu ya. Nah itu saya udah persiapan yang terburuk sebenarnya, tapi Masya Allah gitu ya, kan memang dibilang di Al-Baqarah kalau Allah nggak membebani seseorang melebihi kesanggupannya. Nah itu mungkin kalau saya berpikir dengan manusianya saya pikir saya sanggup lah ya sebatang kara gitu, tapi mungkin ternyata Allah lebih tahu gitu, kamu ngomong doang gitu ya, mungkin sebenarnya kamu nggak kuat gitu. Jadi Allah ternyata kasih lebih dari yang saya bayangkan. Anak-anak alhamdulillah nggak pernah lepas dari saya gitu ya, tapi memang untuk demi mendapatkan ridha Allah gitu ya, saya harus tidak melanjutkan hubungan dengan suami saya masih non muslim gitu. Dan alhamdulillah saya kira keluarga nggak terima saya lagi. Sampai hari ini mama saya, adik saya tinggal di rumah saya gitu. Jadi ya saling menghargai lah ya. Saya tetap melaksanakan sholat, mereka menjalankan ibadahnya juga. Alhamdulillah kondusif gitu sekarang. Itu Mbak Mariam. Masya Allah. Apa ya? Kami yang dengar itu rasa tertampar gitu, Mbak Dokter. Rasanya kami itu kalau dulu mau hijrah itu pikirannya panjang. Mendadak tiba-tiba ahli analisis gitu, menganalisis itu, mempertimbangkan itu semua dipertimbangkan. Ada banyak sekali ketakutan. Alhamdulillah ada yang maju, alhamdulillah mundur nggak jadi hijrah gitu, karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah ini kami mendengar cerita dokter itu rasanya ciut nyali. Dokter bukan hijrah seperti kami, tapi dokter itu bukan hanya hijrah parsial, tapi hijrah total gitu. Masya Allah, dan itu nggak mikir gitu, nggak pakai mikir, nggak pakai analisis gitu. Masya Allah, sebenarnya kami rasanya tertampar ya, yang berbuat kebaikan itu banyak mikirnya gitu. Tapi kalau buat dosa nggak banyak mikir gitu ya. Astagfirullah. Sebenarnya mikir juga loh Bu Maria. Ini ya. Sebenarnya mikir juga, tapi ya alhamdulillahnya Allah selalu kasih jawaban gitu ya. Jadi di saat saya misalnya ragu dan sebagainya, saya belum bisa ya baca huruf Arab waktu istihad itu ya. Jadi saya baca Al-Quran tuh terjemahannya gitu. Ya yang obat saya galau dan sebagainya ya cuma baca Al-Quran aja kan terjemahannya itu. Jadi waktu misalnya saya ragu gimana ya nanti anak-anak saya gitu dan sebagainya, Allah kasih jawaban gitu lewat ayatnya gitu. Quran surat Saba ayat 37 dibilang
sesungguhnya bukan hartamu dan bukan anak-anakmu yang mendekatkan dirimu kepada kami, tapi yaitu orang-orang yang beriman, yang melakukan kebajikan. Berarti kan kita diminta untuk beriman dan melakukan kebajikan gitu, amal soleh gitu ya. Dan itu yang akan mendapatkan pahala berlipat ganda dan yang akan aman sentosa gitu di tempat-tempat yang tinggi, yaitu surga gitu. Jadi di situ saya galau begitu, Allah jawab itu. Jadi saya nggak khawatir gitu. Allah kan maha kuasa ya. Kalaupun nanti suatu saat anak saya diambil, Allah juga yang berkuasa mengembalikan lagi kepada saya gitu. Saya pikirnya waktu itu. Kemudian nanti gimana ini, gimana itu. Tapi ya itu Masya Allah, Quran surat Fussilat, Allah kasih waktu sholat malam ya. Itu benar-benar yang saya tadinya nggak pernah tahu kan isinya Al-Quran itu Masya Allah, janji-janji Allah di situ semua. Jadi kekuatannya dari situ sih sebenarnya gitu. Kalau ngelihat ke realita, ngelihat ke kemampuan diri sendiri gitu, orangnya sungkanan, minta tolong sama orang tuh ya. Tapi Masya Allah itu ternyata pas lagi kejadian tuh eh, yang nolong banyak banget gitu. Sampai saya bilang kayak saya curhatnya minta tolong sama Allah, tapi yang digerakkan sama Allah tuh bener-bener semesta gitu. Yang bahkan yang nggak ada hubungannya, yang nggak kenal sama saya sebelumnya mungkin gitu. Tapi bener-bener itu Allah sempurna banget. Gitu. Masya Allah ya. Dari cerita ini saya juga dapat pelajaran bahwa kalau kita galau sebesar apapun masalah kita itu larinya itu ke Al-Quran gitu ya. Karena Betul. Al-Quran itu solusi dan jawaban atas semua masalah kita. Iya, dan nggak Jadi mungkin sahabat salah. hijrah kalau lagi galau, lagi ada masalah, jangan lari ke media sosial curhatnya, jangan lari ke tempat liburan gitu ya, jangan shopping, jangan ke ke resto gitu ya buat makan-makan, tapi datangi Al-Quran. Masya Allah. Nah, tadi saya tadi ambil kutipan dari statementnya dokter nih. Berarti karena dokter masuk Islam, pernikahan dokter tergadaikan ya? Ya. Pernah merasa nyesel nggak sih harus kehilangan hal berharga seperti itu dan diganti dengan Islam? Jadi iya sebenarnya sih banyak ya waktu saya menjalani sidang. Kalau saya kan karena pernikahan dulu non muslim ya, jadi di pengadilan negeri ya. Itu ada mediasinya dulu dan sebagainya gitu kan seharusnya gitu ya. Itu galau gitu di situ saya maju mundur gitu sebenarnya gitu ya. Ini saya nih benar apa enggak gitu ya. Gitu apa saya egois gitu kan, mungkin kalau orang berpikirnya saya egois gitu ya, ngorbanin anak-anak dan sebagainya itu tapi saya lawan tuh dengan zikir. Jadi ketika itu kuat, itu saya berzikir gitu. Kalau dibilang saya yang merenggut kebahagiaan anak-anak, merusak masa depan anak-anak, justru sebaliknya ketika saya zikir, saya malah mendapat kekuatannya. Mungkin ini saya yang membuka jalan buat mereka, buat keluarga saya, buat orang-orang yang saya kasihi. Kayak gitu sih. Jadi eh, alhamdulillah ya, sama Allah dimudahkan gitu. Gitu. Jadi dan kalau ditanya menyesal enggak, Masya Allah gitu ya. Ada di satu sisi kemanusiaan saya mungkin sedih, tapi justru lebih besarnya adalah rasa syukur sih. Setiap saya sujud, setiap saya sholat itu, apalagi kalau saya kadang saya masih ikut kelas kristologi dan sebagainya, itu perbandingan agama ya, bukan buat berdebat sih, bukan bekal untuk terus meremehkan yang lain, merendahkan yang lain, tapi di situ saya justru jadi orang yang bersyukur gitu bahwa keputusan yang saya ambil setahun yang lalu itu bukan keputusan yang salah gitu, dan makin hari bukan makin ragu ya, makin hari makin yakin, alhamdulillah gitu. Jadi insya Allah gitu ya, nggak ada pengorbanan yang sebanding gitu dengan surga ya nanti insya Allah dijanjikan buat kita gitu ya, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Mbak Dokter, berarti memang Mbak Dokter ini mau menyampaikan ke kami juga bahwa tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisi surga. Jadi Betul. apapun yang kita korbankan itu tidak sebanding Iya, dengan dengan surga yang nikmat akan kita iman, dapatkan. nikmat Islam, betul. Iya. Masya Allah. Anak-anak Mbak Dokter ikut mu'alaf juga berarti? Sementara ini karena mereka masih di bawah 12 tahun,
secara hukum itu masih sesuai dengan agama saat dia dilahirkan sih, gitu. Untuk sampai saat ini ya. Oh begitu ya, ya. Nah, ini Mbak Dokter tadi Mbak Dokter bilang kan ketika Mbak Dokter itu galau, ketika benar-benar sudah ada di persimpangan jalan atau sudah kadang ragu gitu kan, maka tempat kembalinya itu adalah Al-Qur'an. Membaca kalamullah sebagai jawaban atas segala kekhawatiran, ketakutan ataupun kegalauan yang saat itu dokter rasakan. Iya. Nah, saya punya contekan nih. Katanya dengar-dengar Dokter Gigi Karissa ini banyak hafalan Qur'annya. Masya Allah, 1 tahun jadi seorang muslimah ternyata sudah hafal Quran dan banyak hafalan Qur'annya. Benar nggak sih dokter? Enggak, masih proses juga. Masih proses ya, Masya Allah. Kira-kira sulit nggak sih belajar Quran? Gitu, jadi saya selalu diingatkan gitu ya, you are what you think gitu. Kalau kamu pikir susah, ya akan susah. Kalau kamu pikir mudah, ya akan mudah. Itu kalau secara dunianya ya. Dan ternyata Masya Allah balik lagi ke Quran, janji Allah kan di Quran surat Al-Qamar ya, gitu. Bahkan diulang dalam 4 ayat isinya sama gitu. Ayat 17, 22, 32, 40 kalau nggak salah, dibilang sesungguhnya Allah akan mudahkan gitu. Gitu. Tadinya saya juga sama gitu. Saya orang yang kemampuan bahasanya kurang gitu. Kalau mungkin adik-adik saya bisa lebih dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Ada yang bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Jerman gitu. Saya itu Inggris aja udah pas-pasan gitu. Saya nggak kebayang apa saya bisa gitu belajar bahasa Arab gitu ya. Nah, sampai hari ini juga makrosnya belum sempurna juga gitu. Tapi tadi saya ya udah cuman berpegang pada janji Allah, husnuzon billah ya. Kalau Allah itu janji nggak mungkin Allah ingkari gitu kan. Kalau Allah bilang akan mudahkan, alhamdulillah pasti Allah akan mudahkan gitu. Cuman tinggal niat kita aja, ikhtiar kita gitu. Dan kalau katanya kan ya kalau kita berniat untuk kebaikan itu sudah Allah perhitungkan ya, Allah udah minta malaikat untuk perhitungkan itu gitu. Dan ketika kita melakukannya apalagi gitu ya, pahalanya ditambahkan lagi gitu. Dan sebaliknya waktu kita berbuat yang tidak baik, kalau belum sampai dilakukan itu belum dicatat gitu ya. Dan itu baiknya Allah ya, Masya Allah gitu. Jadi saya berpikirnya dari situ, tadi saya juga ragu, tapi saya lihat teladan kita Rasulullah juga dapat itu juga nggak di usia yang muda kan gitu ya, di usia 40 ya, saya 37 ya, mirip-mirip lah saya pikir gitu ya. Kemudian beliau umi ya, saya hitungannya umi juga, umi dalam bahasa Arab gitu. Nggak bisa juga, tapi sahabat Rasulullah itu bisa gitu. Ya udah, jadi saya cuman lebih ke niat, ikhtiar aja gitu. Kalau pas hafal ya alhamdulillah. Kalaupun saya misalnya udah coba hafal terus tetap nggak hafal, ya udah nggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan Allah tetap perhitungan itu gitu ya. Yang penting luruskan niat gitu ya. Niatnya ngafalin, niatnya belajar, bukan supaya dibilang orang alim, orang yang pintar, orang yang hebat gitu. Tapi ya tadi semata-mata cuman mau lebih dekat lagi sama Allah, pengen lebih tahu lagi gitu ya. Allah tuh maunya kayak gimana sih, kayak gitu sih. Lebih ke situ sih, katanya sih kalau kita luruskan niat, insya Allah dimudahkan gitu. Tapi kalau niat kita udah macem-macem ya, itu ya mau jungkir balik juga mungkin susah juga gitu. Mungkin kayak gitu ya, Bu. Masya Allah.